Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 26 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersatu Bukan Terpecah. Firman Tuhan terambil dari Efesus 4 ayat keempat sampai dengan ke-7. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan komunitas-komunitas dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjaganya dengan baik, bersatu dan bukan terpecah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Pepatah yang sangat lama sekali, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah sebuah pepatah yang tidak hanya berlaku kepada negara, namun dalam komunitas manapun. Dalam komunitas yang terkecil tentu adalah keluarga kita. Kita berharap rumah tangga kita baik-baik, rumah tangga kita rukun, rumah tangga kita bahagia, dan rumah tangga bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Maka rumah tangga itu akan kuat. Banyak keluarga kemudian berpikir bagaimana untuk bisa membuat keluarga itu menjadi indah. Maka berpikir punya rumah yang baik, ada kolam renang, lalu kemudian semuanya serba berkecukupan. Tetapi kita tahu dengan jelas banyak keluarga-keluarga yang kaya berlimpah harta benda, namun rumah tangganya itu berantakan atau terpisah. Atau tatkala diberkati oleh Tuhan dengan banyak berkat, seringkali berkat tersebut tidak membawa kebaikan, tetapi berkat itulah yang menjadi godaan dan cobaan, melupakan Tuhan, melupakan kesetiaan, melupakan kemudian keluarga sendiri. Mereka mencari kesenangan, mereka mencari katakanlah petualangan untuk hal-hal yang indah yang ada di luar keluarga. Namun sesungguhnya sedang memasukkan perkara-perkara buruk ke dalam rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, maka gereja pun adalah keluarga di dalam Kristus. Dan kalau kita bertemu dengan orang lain yang bukan keluarga, bukan anggota gereja, Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau bertemu dengan orang yang lapar, itu engkau sedang menyambut dan melayani aku. Sewaktu engkau bertemu dengan orang yang sedang kehausan, engkau sedang menyambut dan melayani aku. Bahkan anak-anak kecil yang kita tidak ketahui, engkau jangan menghalang-halangi anak itu datang kepadaku, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Artinya seluruh alam semesta ini merupakan sebuah kesatuan dari bersumber dari Allah yang sama, dari Tuhan yang sama yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sehingga tidak ada alasan untuk membuat kita kemudian terpecah satu dengan yang lain. Karena sewaktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, diciptakan di dalam kesatuan yang utuh antara baik Adam maupun dengan Hawa dan tentunya hubungan mereka dengan Tuhan. Apa yang membuat alasan kita harus bersatu dan jangan terpisah? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita punya Allah yang sama. Allah tidak banyak, hanya satu dan esa. Hanya manusia kemudian di dalam upaya mencari Tuhan, mencari kebenaran, mereka membuat iman-imannya sendiri. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat keempat, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan. Kita berbicara tentang satu tubuh. Satu tubuh di sini memang tubuh kita. Siapa yang menjadi satu tubuh? Tentu suami dan istri, papa dan mama. Apalagi yang menjadi satu tubuh adalah keturunan darah daging kita. Anak-anak yang terlahir, kemudian mereka bertumbuh besar. Kita yang tadinya belum menikah, kita jadi papa mama. Kemudian anak-anak kita berumah tangga, mereka punya anak. Lalu kita jadi engkong dan emak. Atau menjadi kakek dan nenek. Semuanya bersumber dari hal yang sama. Itu dikatakan satu tubuh dan satu roh. Siapa itu roh? Yaitu roh Allah sendiri. Kristus sendiri yang adalah Allah datang. Dan Tuhan berkata, sewaktu aku akan naik ke surga, aku akan memberikan roh penghibur yang memberikan damai sejahtera. Pada prinsipnya, sekalipun Tuhan menjelaskan dia akan naik ke surga, sekalipun Kristus itu ada di mana-mana, tapi menjanjikan untuk menguatkan iman daripada para murid-muridnya. Dia tidak ditinggalkan sendirian, mereka tidak dibiarkan yatim piatu. Sehingga pada prinsipnya Allah adalah menginginkan kita bersatu, satu tubuh, satu roh.
Lalu firman Tuhan berkata, sebagaimana kamu dipanggil kepada pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita melihat ayat yang ke-6 memberikan penjelasan yang menekankan sebagaimana dijelaskan pada awal. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya, kalau kita bersumber dari Allah yang sama, tentu kalau kita berikan ilustrasi yang sederhana, siapa orang tua yang menginginkan anaknya kemudian tercerai-berai? Siapa yang menginginkan anak-anaknya kemudian bertengkar satu dengan yang lain? Ada sebuah keindahan di masa-masa tua kita, anak cucu kita. Mereka hidup dengan rukun, mereka saling menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang lebih kemudian membantu mereka yang kurang, yang sehat kemudian mengurus yang sakit, yang muda menghormati orang tua, dan yang orang tua kemudian menyayangi anak-anak dan cucu mereka. Sebuah pemandangan yang sangat indah. Sehingga kalau kita berbicara apa yang terindah di dalam dunia, yaitu tatkala komunitas kita itu bersatu, dan tidak terpisah, tidak terpecah, apalagi tercerai-berai. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita mendoakan rumah tangga kita mendoakan komunitas kita, bahkan lingkungan tetangga kita. Kalau bertetangga kemudian dengan rukun, maka kemudian itulah menjadi sebuah keindahan. Oleh sebab itu RT disebut dengan rukun tetangga dan RW disebut dengan rukun warga. Kerukunan adalah mimpi dari semua orang. Dan kerukunan adalah sumber kebahagiaan. Kerukunan adalah sumber inspirasi yang membuat makna hidup kita itu semakin mendalam. Karena itu adalah nilai yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Mari sahabat seperjalanan, apa yang membuat perpecahan di dalam diri kita? Sikap egois, ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, sombong, lupa diri, mengedepankan hawa nafsu, lalu kemudian mengedepankan cara-cara dunia. Itulah saatnya kita memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kehidupan, nafas, detak jantung yang masih ada pada diri kita, seyogianya kita memperbaiki komunitas-komunitas yang ada pada diri kita. Tidak ada kata terlambat. Mungkin sebagian berkata, aku sudah tidak sanggup lagi, aku sudah sangat berat menghadapi semua problem yang ada. Tetapi kekuatan kita memang terbatas. Sewaktu kita bersandar kepada Allah, kita akan berkata seperti pemazmur, Tuhan Engkau adalah kota benteng kami yang teguh, Engkau adalah sauh yang aman, yang nyaman buat kami semua. Tuhan yang berkata, kalau Engkau penat, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu penghiburan yang terbaik. Dan sewaktu kita mengalami problem masalah terberat sekalipun, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan menguatkan kita sehingga kita sanggup untuk menghadapinya dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata yang terlalu berat. Kalau kita ingin membuat semua yang mungkin sudah retak terpisah menjadi bersatu kembali. Andalkan Tuhan untuk mengelola rumah tanggamu. Andalkan Tuhan untuk mengelola komunitas dimanapun kita berada. Andalkan Tuhan di dalam persahabatan, di dalam pertemanan, di dalam dunia kerja, di dalam dunia pendidikan, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan hadir karena rancangan Tuhan adalah kerukunan, bukan keterpisahan, bukan perpecahan, bukan percekcokan, pertengkaran, atau kemudian saling membinasakan. Tuhan menolong setiap kita masing-masing supaya kita bersatu dan bukan terpecah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.